Sudah Ustaz. Ustaz udah dibuka? Belum, itu nungguin Instagram. Mau dibuka sekarang? Ya dibuka. Recording. Ustaz, itunya ya, suaranya, feedback. Saya penalis saja mas. Yuk buka yuk. Ini ya Jafar Basam Basim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu. IG-nya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita pada kesempatan sore kali ini akan mengadakan kajian bersama dengan Sahabat Wijaya, satu komunitas pengajian alumni SMP yang insya Allah pada kesempatan hari ini karena berbagai macam alasan kita hanya mengadakan Q&A karena qadarullah dari semenjak siang sampai sore tadi ada tamu di rumah dakwah Syamila sehingga qadarullah kami sangat terlambat untuk memulai kajian. Dan pada kesempatan hari ini kita akan ditemani oleh Mas Sikplas yang akan membacakan satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Wijaya dan yang sudah register kepada kajian Sahabat Wijaya sore kali ini. Nanti kalau ada waktu yang lebih lapang maka kita akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaan yang ada di live IG. Nah, pastikan pertanyaan dalam format di icon Q&A supaya lebih mudah untuk mengetahui dan tidak perlu scroll dari semua komen dan chat yang ada di live IG-nya. Barakallahu fikum. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Wijaya yang ada punya pertanyaan kepada Ustadz dipersilahkan. Saya di sini membantu untuk membacakan apabila ada yang ditanyakan langsung. Sebelumnya sebentar Ustaz. Wan, di grup Zoom udah ada pertanyaan, Wan? Itu nggak bisa ngeliat ya? Nggak bisa. Kosong ya, belum ya? Oke. Ada yang raise hand. Boleh yang raise hand di unmute buat bertanya langsung pada Ustadz terlebih dahulu, dipersilakan. Ada dua, ada Cut Lutfia atau Nono. Ya, Cut Lutfia ya. Atau Nono. Cut Lutfia, silakan. Oke, tidak ada yang, jadi di refresh. Tadi Nono hand juga, Nono. Iya. Assalamualaikum Ustadz, apa yang harus dilakukan jika orang tua membuli anaknya sendiri Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillah. Menjawab tentang interaksi bagaimana anak sama orang tua itu nggak bisa di sana. Iya, Ya? ini kok kenapa nih handphone? Oh, mati suaranya. Udah? Belum. Sebentar ada masalah teknis. Saya ceritanya kali. Kayaknya dari Zoom ya Ustaz. Gimana kabar istri Ustadz? Sudah melahirkan? Belum. Ustaz, saya berarti Sudah due date-nya tapi belum melahirkan. Udah Mas. udah Ustaz. Membahas tentang masalah interaksi anak dengan seorang orang tua, baik itu bapak ataupun ibu, kita harus paham betul dan kita harus memberikan husnudzon yang terbaik dan tentunya membawa prasangka yang terbaik. Orang yang paling berhak dengan udhurnya kita dan orang yang paling berhak dengan kita memberikan alasan yang terindah dan terbaik atas semua yang dilakukan itu orang tua kita. Kalau kita sama orang tua kita tidak bisa membawa prasangka yang baik dari setiap ucapan dan perbuatannya, bahwasanya niatnya adalah kebaikan untuk kita, maka terus siapa yang akan layak mendapatkan udzur dan prasangka yang baik dari kita? Kalau ayah dan ibu yang telah berusaha membesarkan kita saja tidak mendapatkan udzur dari kita.
Saya tidak tahu ya, tetapi saya melihat bahwasanya mungkin niat orang tuanya bukan membuli, tapi niat orang tuanya adalah memotivasi, walaupun mungkin cara dan metodenya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ada yang menggunakan pola dan metode tiger parenting. Antum tahu tiger parenting, Mas? Tiger parenting itu selalu mengancam. Bukan karena mereka niatnya pengen mengancam, mungkin mereka melihat bahwasanya itulah yang mereka lihat dan mereka menilai bahwasanya cara itu dan metode itu bisa efektif. Mungkin mereka salah menilai efektivitas dari satu metode, tapi ketika kita menerima dengan prasangka yang baik, maka itulah yang akan menjadi sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Keberkahan hidup kita, kesuksesan kita, kemudahan di dalam kehidupan kita tidak didapatkan hanya karena kita memiliki kepandaian di atas rata-rata, tapi semua kemudahan dalam kehidupan kita ketika kita memberikan interaksi dan khidmah terbaik kepada orang tua kita. Salah satu makna birrul walidain itu apa? Salah satu makna birrul walidain yaitu adalah bawalah prasangka setiap apapun yang dilakukan orang tua untuk kebaikan kita. Kalaupun bapakmu, kalaupun ibumu membuli kamu dalam satu urusan, maka mungkin niat mereka bukan membuli, tapi niatan mereka adalah memotivasi. Mungkin metodenya ada yang kurang betul, ada yang kurang baik, tapi dibalik ketidakefektifan metode yang mereka pilih, ada keberkahan yang kita peroleh ketika kita senantiasa bersikap membawa prasangka kepada yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Bagaimana kita sebagai anak bisa memberikan syafaat untuk orang tua kita kelak di akhirat, sedangkan saya merasa ibadah saya masih belum maksimal? Saya tuh sering berkata gini, Mas Sigit ya. Ada dua momen yang menjadikan seseorang itu harus merenungkan kembali dosa dan kemaksiatan dia. Antum ingat nggak? Ya. Apa yang pertama? Apa, Ustaz? Pernah nggak ingat itu? Ada dua momen yang kita harus selalu merenungkan untuk berhenti dari lingkaran kemaksiatan dan dosa apapun itu. Entah makan riba, entah berdusta, entah mungkin masturbasi ataupun kejahatan dosa yang lainnya. Apa dua momen yang menjadikan seseorang itu harus berhenti dari lingkaran dosa itu? Yang pertama, ketika kita akan menikah, terutama ketika istri kita akan melahirkan anak kita. Penyakit gula bisa terwariskan kepada keturunan atau tidak? Bisa menurut ilmu medis. Kalau gula saja karena pola makan bisa terwariskan kepada anak, apalagi kemaksiatan dan dosa sangat mungkin terwariskan kepada anak. Makanya apa yang kita lakukan itulah yang akan dicetak pada anak kita, kecuali dirahmati oleh Allah antara kita dan anak kita. Makanya kalau ada orang susah dikasih nasihat, biarilah aja. Misalkan susah dikasih nasihat, udahlah kalau memang susah dikasih nasihat, tapi minimal kalau nanti sudah mau punya anak, berhenti. Yang kedua, apa momen terindah bagi kita untuk berhenti dari lingkaran dosa dan kemaksiatan? Yaitu adalah ketika orang tua kita sudah meninggal, atau salah satunya. Kenapa itu harus menjadi sebuah rem kendali bagi kita kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Karena sesungguhnya orang tua kita ataupun salah satunya ketika meninggal dunia, siapa yang menjadi sandaran mereka? Yang menjadi sandaran mereka ketika mereka sudah di alam barzah itu ya kita selaku anaknya. Kalau kita tidak sholih, masih berkubang dosa, masih berkubang kemaksiatan, orang tua kita nunggu setiap detik aliran doa dari kita, dan kita berdoa, tapi karena kita tidak ada komitmen, ketaatan dan kesolihan, doa itu terbentur di pintu langit, karena pintu langit tidak pernah terbuka untuk menerima doa dari mereka yang tidak mensolehkan diri mereka dari segala kemaksiatan dan dosa. Makanya kalau kita berbuat dosa, bapak kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, sebelum berbuat dosa mikir, kamu kalau ngelihat ini, denger ini, nanti setelah sholat, kamu sholatnya nanti mengucapkan Rabbana firli wali walidayya, yang nggak diterima. Karena dosa itu menghalangi doa sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari. Makanya jadikan bayang-bayang kita, membayangkan ibu kita, membayangkan bapak kita itu menjadi tali kendali kita untuk berhentilah, stop dari dosa. Karena ibu dan bapakmu itu nunggu doamu, dan doa kita tidak akan pernah sampai kepada ibu dan bapak kita di alam barzah
sampai betul-betul kita mensolihkan perbuatan kita dengan menjauhi dosa dan kemaksiatan. Jadi bukan cuma soal memaksimalkan ibadah ya Ustaz. Jadi memaksimalkan berhenti melakukan dosa itu ya. Makanya kemaksiatan ditinggalkan, ketaatan dilakukan dan dimaksimalkan. Ustaz, pertanyaan tentang menikah ini Ustaz. Ya. Bagaimana sikap saya kepada orang tua yang menginginkan saya untuk menikah? Dan bagaimana caranya supaya saya mantap hati saya? Akhwat atau ikhwan? Akhwat atau ikhwan Mas? Pertanyaannya ini Mas Iwan Ya? yang bertanya nih, akhwat atau ikhwan? Yang mana nih? Yang menginginkan menikah. Anonimus. Enggak ketahuan. Apa yang bisa memantapkan kita di dalam pernikahan? Yaitu adalah di dalam pernikahan itu terdapat sebuah perkara keberkahan yang tidak kita dapatkan ketika kita seorang diri. Nanti juga menikah, sekarang juga menikah. Lalu kenapa kita harus mengundur satu kebaikan? Kalau memang semua syarat dan prosedur yang dibutuhkan sudah kita cukupi. Dengan kita menikah itu ahsanu lil farsi wa aqaddu lil basar. Orang yang menikah itu menjaga pandangan dan tentunya menjaga kemaluan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pada kemaluan dan pada matanya. Menikahlah karena sesungguhnya tidak ada orang soleh kecuali mereka menikah. Menikahlah karena sesungguhnya di dalam pernikahan ada pahala-pahala yang kamu dapatkan, yang mana pahala itu tidak mungkin kita dapatkan ketika kita tidak menikah. Menikahlah, ada dosa-dosa yang tidak diampuni kecuali dengan susah payahnya kita memahami keluarga kita. Dan itulah yang menjadikan sebab kita harus menikah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mengenai ruqyah syar'i Ustaz, ada dalilnya, dan bagaimanakah supaya bisa dapat benar-benar menghilangkan gangguan jin dan setan dalam tubuh kita? Dan sebaiknya bagaimana kita melakukan ruqyah kepada diri sendiri atau keluarga kita? Ruqyah itu yang paling baik adalah ruqyah yang bersandar kepada diri sendiri. Sekarang saya tanya kepada Mas Sigit, antum berdoa untuk diri antum sama didoakan orang lain, mana yang lebih utama? Berdoa sendiri Ustaz. Kenapa berdoa diri sendiri lebih utama? Karena kita yang tahu kebutuhan, keperluan kita. Bukan. Kenapa berdoa sendiri lebih dicintai oleh Allah daripada didoakan? Walaupun didoakan menjadi salah satu sebab kita bisa mendapatkan hajat. Maka sesungguhnya kenapa berdoa sendiri itu lebih besar keutamaannya? Karena orang yang berdoa dengan dirinya sendiri, maka dia telah bersandar kepada Allah dengan sandaran kuat. Dan Allah mencintai orang yang bersandar kepadanya dan pasrah kepadanya. Nah, itu yang menjadikan kita paham. Ini analogi. Ruqyah sama diruqyah orang, mana yang lebih utama? Ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri. Karena menunjukkan tawakal yang besar dia kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Dia pasrah sama Allah. Orang kalau sudah ruqyah dirinya sendiri itu kan minimal ada 3. Tawakalnya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah, ridhonya kepada Allah. Dan dia yakin bahwasanya Allah tidak perlu, bahwasanya dia dengan Allah itu dia akan terus selalu dibantu oleh Allah. Meruqyah diri sendiri itu apa yang harus dilakukan? Memperbanyak doa, kemudian memperbanyak zikir yang menjadi kaidah di dalam kita meruqyah diri kita sendiri. Kalau memang tidak kuat, disinilah fungsinya teman. Fungsi teman yang solih, kalau ngelihat ada temannya dalam kondisi sering berkata, kok saya kelihatannya diganggu ya, ada gangguan, maka temannya itu tidak usah diminta harus meruqyah. Contoh nih, saya ngelihat antum sering ngomong gini, Ustaz, saya kok rasanya kok sering kok membaca Quran, ada saya kok sesek ya. Maka tanpa diminta, saya akan mengatakan, sudah sini mas saya ruqyah. Itu lebih baik. Karena apa? Tanpa meminta ngeruqyah, tanpa meminta diruqyah, maka seseorang masih punya kesempatan untuk mendapatkan golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kan yang masuk pada golongan itu, pada kelompok itu siapa? La yastarqun, yang tidak pernah meminta diruqyah. Bukan berarti minta diruqyah itu tidak boleh. Boleh, silakan minta diruqyah kalau memang tidak kuat. Tapi kalau sudah minta diruqyah, berarti kita tidak bisa masuk pada kemungkinan 70
yang masuk surga tanpa hisab. Konsekuensinya Yes. sudah tahu gitu. Oke. Paham? Insya Allah. Kelihatannya saya rukyah antum ya. Bentar. Ini pertanyaan di Instagram ya Ustaz? Ya, siap. Tadi- Dari sahabat Wijaya? Enggak, Enggak, dari Instagram. Di live-nya Instagram ya Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana cara membuat hati menjadi tenang dan melakukan atau merealisasikan niat itu benar-benar karena Allah? Karena niat kadang seringkali suka melenceng Ustaz. Sering-seringlah berkesendirian dengan Allah di tengah malam, maka itu merupakan salah satu terapi untuk menjadikan hati kita terasah bagaimana kita menunjukkan apa yang kita lakukan dan kita perbuat kepada Allah. Sering khulwah dengan Allah sendirian, duduk. Makanya sholat tahajud itu tidak selalu harus bersama istri kita setiap waktu. Terkadang sendirian duduk di tengah malam, lalu kita merenungkan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan besok, apa yang kita rencanakan pekan depan. Kita kemudian hadir seakan-akan merasakan kehadiran Allah di hadapan kita ketika kita berusaha untuk menjadi ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu itu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ataupun kamu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Khulwah ini sering sekali menjadi salah satu ibadah sunnah yang sering ditinggalkan. Khulwah, padahal khulwah itu penting. Khulwah itu ya kadang-kadang habis subuh nggak langsung pulang, duduk di masjid, habis zikir pagi tenang mikirin, ya Allah saya ini ngapain, hidup saya ini ngapain, mau kemana, gimana nanti kalau saya mati, anak-anak saya gimana, tauhidnya, akidahnya. Itu namanya khulwah. Jadi kayak curhat gitu ya Ustaz? Iya, ya merenung. Hati kita diaduk-aduk tapi di hadapan Allah, Mas. Itu namanya khulwah. Yang paling baik di pertengahan malam, ya kan? Tapi kalau tidak bisa ya kita lakukan di waktu-waktu yang kita mampu. Berdialog dengan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Lapor, menyampaikan, meminta pertolongan sama Allah. Nah, itu termasuk khulwah. Dan itu bisa mengasih hati kita supaya senantiasa kita mampu untuk ikhlas dari apa yang akan kita kerjakan dan kita lakukan. Insya Allah ini juga jawaban atas pertanyaan untuk pencerahan supaya meringankan beban hati dan pikiran Ustaz. Saya sudah baca Al-Quran dan sholat namun hati masih merasa tidak tenang ya Ustaz. Itu Iya, jawabannya yang iya, sama ya. iya. Khulwah itu berarti. Ustaz, bagaimana dengan menikah dan kuliah Ustaz? Orang tua ingin supaya saya menikah, saya ingin menikah tapi orang tua ingin supaya saya kuliah S2 dulu. Kalau menurut saya bahwasanya kalau memang dirasa waktunya sudah cukup, baahnya sudah muncul, ya menyegerakan pernikahan itu lebih baik. Antum tahu baah nggak? Baah sudah dewasa. Bukan. Meng-KTP. Baah itu kuwatul jima. Kemampuan biologisnya seseorang sudah terbentuk. Sudah bisa melakukan. Kalau sudah terbentuk, ya nggak bisa. Kadang-kadang ada orang yang puasa Tetap nggak bisa menahan. nggak bisa menahan. Obatnya itu ada di pernikahan. Makanya kan ada penyakit isyq. Isyq itu kangen, rindu, berat, cinta. Obatnya apa? Obatnya menikah. Menikah itu obat dari berbagai macam hal. Saya kembali ke Zoom ya Ustaz. Ya. Ustadz, jika orang tua memiliki hutang di bank, Ustadz, kesepakatan mereka dengan pihak bank ketika orang tua meninggal akan lunas. Apakah saya sebagai anak harus melunasi agar ibu bapak saya tidak berdosa? Lalu bagaimana cara saya bertobat atas hutang riba itu? Padahal yang hutang kan bukan dia kan? Bukan dia, tapi iya. dia ada kewajiban melunasi dari. Ada kewajiban melunasi nggak? Iya. Pihak bank, kesepakatan mereka dengan pihak bank ketika orang tua meninggal akan lunas. Jadi kesepakatan orang tuanya dengan pihak bank. Maka kemudian cara menyelesaikan sisa hutang yang belum dia bayar tidak usah dibayarkan ke bank, diberikan kepada fakir miskin atau kepada tempat-tempat
atau kemudian kepada fakir miskin dengan niatan membayar hutang sisa. Paham nggak tuh? Iya. Misalkan bapaknya hutang sama bank membeli rumah kurang 1 miliar, pembayaran sudah berjalan 2 miliar, tinggal sisa 1 miliar, bapaknya meninggal, pihak bank sudah tutup buku kan, kalau sudah meninggal tutup buku gitu ya. Nggak tahu, aset itu bisa diambil sama pihak bank mungkin. Yang saya tahu sih enggak ya? Nggak tahu saya juga. Saya nggak pernah urusan sama bank. Jadi kalau kemudian semacam itu, ya kalau sudah semacam itu, yang kita harus lakukan adalah mungkin dia tetap membayar, lalu diberikan kepada fakir miskin dengan niatan untuk menutupi beban hutang yang diambil sama bapaknya. Allah bisa. Ustadz, suami saya pernah beberapa kali selingkuh. Walau sepertinya sekarang sudah tidak melakukannya lagi, namun dia sudah tidak memberi saya nafkah batin. Hubungan kami tetap baik, dalam arti tidak bertengkar, masih bisa komunikasi walaupun sekedarnya. Tapi saya belum bisa benar-benar menghilangkan rasa sakit hati saya. Sudah bertobat belum? Orang lain pun mengira kami harmonis. Dosakah saya karena saya seperti belum ridho? Selingkuhnya sampai perzinahan nggak? Tidak disebutkan Ustaz, tapi Saya dia bilang sih nyebutkan. sepertinya sudah tidak melakukannya lagi gitu Ustaz. Perselingkuhan itu harus dibawa kepada makna yang jelas. Kalau sampai jatuh kepada perzinahan, ya tentunya ada dua. Kalau dia pengen bertobat, menemani lebih baik. Tapi kalau dia tidak pengen bertobat, berpisah lebih baik. Paham tuh? Kalau perselingkuhan itu baru sebatas cicat dan lain sebagainya, maka yang kita harus pahami adalah tunggu suaminya. Gini loh, orang kalau pingsan dijotosin atau dikasih harum-haruman? Iya, dikasih harum-haruman. Iya. Pada dasarnya orang yang sedang jatuh hati sama perempuan lain itu sama kayak orang pingsan nggak? Orang kayak pingsan kan, mata hatinya nggak bisa diajak ngomong. Ya caranya memang harus menarik dia dari lingkaran itu. Karena bisa jadi kesalahan bukan 100% di lakinya, tapi juga karena peranan wanita yang menggodanya. Iya. Nah itu bisa jadi karena itu masuk, ya bisa jadi karena pernah terjadi pertengkaran dengan istri yang akhirnya membuat kecewa seorang suami. Walaupun itu cara yang salah, tapi kita menguraikan dulu permasalahan itu. Kalau itu yang kemudian terjadi bahwasanya baru sebatas ngobrol, kasih love icon gitu ya, maka yang dilakukan adalah tunggulah dia. Mungkin dia hanya khilaf sesaat ya, yang itu terkadang bisa menimpa kepada siapapun ketika jatuh di dalam bisikan setan. Itu yang. Nah kalau dari sisi perempuannya kan belum ridho Ustaz. Ya namanya juga nggak dari itu Mas. Kalau sudah semacam itu pasti kan kecewa. Iya. Iya kan? Pasti akan kecewa. Yang bisa mengobati semua kekecewaan itu siapa? Berharaplah sama Allah, jangan berharap sama makhluk. Ya, tapi dia sebagai seorang istri posisinya gimana Ustaz? Maksudnya kan surganya istri kan ridho suaminya. Ya tentunya dia harus mengalahkan harus mengalahkan bisikan-bisikan. Selama tadi kan dia masih sudah melakukan, berubah, sudah gitu. Komunikasi dan lain sebagainya gitu. Ya dijaga aja sembari minta pertolongan sama Allah, sembari disampaikan kepada pihak suami dengan cara yang baik. Apa yang telah kamu lakukan dan telah kamu kerjakan menyakiti hati saya gitu. Ustaz minta tipsnya mendakwahi teman Ustaz, karena temannya katanya keras kepala, bagaimana cara menasihatinya? Karena setiap kita kasih tahu ujung-ujungnya berdebat Ustaz, gimana cara mendakwahi teman Ustaz? Ya cara mendakwahi teman didoakan aja dan bersabar. Itu yang paling manjur. Kita nggak bisa ngatur kehidupan orang Mas. Iya. Yang bisa kita lakukan kan adalah sudah contohnya ya, Rasulullah mendakwahi pamannya. Kita tidak bisa mengatur kehidupan orang. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik. Setelah itu apapun yang kita peroleh, ya sudah. Kita tidak bisa mendapatkan kepuasan dari setiap orang, sebagaimana kita tidak bisa memuaskan setiap orang. As simple as that. Ya. Ustadz, bagaimana solusinya untuk meninggalkan cobaan dari lawan jenis?
Tapi kayaknya tadi maksudnya harusnya udah menikah aja gitu ya Ustaz? Iya, menikah. Menikah itu kan nikmat. Obat dari banyak penyakit. Menikah itu nikmat. Ada berbagai macam ujiannya Ustaz. Apa sih kehidupan ini yang tidak ada ujian? Nggak ada ujian. Tanda kita masih hidup ya Ustaz? Iya. Kenapa kita kecewa ya? Karena kita masih di atas muka bumi. Kenapa kita meneteskan air mata? Karena kita masih hidup. Itulah di antara yang kita harus mengerti. Ustadz izin bertanya, bagaimana mengingatkan teman yang berpikiran ingin mengakhiri hidupnya karena merasa lelah dengan kondisi keluarganya yang tidak baik? Katakan sama dia, kamu mati bunuh diri lebih lelah daripada apa yang kamu hadapi hari ini. Iya. Ada yang ingin bertanya langsung pada Ustadz di Zoom, Mas Iwan? Itu udah saya masukin di. Enggak, kalau mau ngomong langsung sama Ustadz bisa nggak? Halo. Bisa. Ada yang pengen langsung bicara, dipersilahkan dari sahabat Wijaya. Siapa? Nesia Miss Bunda. Ya, silahkan. Nggak ada ya? Udah ada Nesia Miss Bunda. Tapi ngomong nggak? Bisa bicara? Halo. Harusnya bisa. Indonesia. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Ustadz, saat ibu saya sedang sakaratul maut, kami tidak bisa membimbingnya untuk mengucap kalimat tauhid, dan saat itu yang mendampingi beliau adalah non-muslim karena saat itu kami sedang isolasi mandiri, Ustadz. Bagaimana dengan... Nah, itulah yang kita sedihkan. Iya. Gitu. Tapi kesedihan kita tidak boleh membuat kita meratap dan menyalahkan takdir. Yang kita lakukan ya kita menghukumi ibu kita secara dohir lah. Itulah pentingnya bagi kita kalau kita memilih rumah sakit, pastikan rumah sakit yang betul-betul semua yang terkait di situ adalah beragama muslim. Karena kematian itu merupakan saat-saat yang paling sensitif ya bagi kehidupan seseorang. Makanya yang kita lakukan, gimana Ustadz, itu ibu saya ternyata yang mendampingi orang non muslim ketika meninggal dunia. Ya udah hukumin dohirnya, ibunya moga-moga istiqomah. Udah, terus mendoakan, memintakan ampunan kepada sang ibu, semoga beliau dirahmati dan dilapangkan kuburnya. Amin. Ustadz, tips supaya menguatkan hati anak yang sedang di pesantren, Ustadz. Ustadz anaknya pesantren juga kan? Iya. Gimana tipsnya Ustadz supaya anak-anak kuat? Kita harus paham bahwasanya anak itu titipan Allah dan kita diwajibkan untuk mengembalikan anak kita kepada jalannya Allah. Sedahsyat apapun yang kita rasakan pada kesedihan ketika melepaskan anak kita, itu jauh lebih baik daripada kekecewaan yang kita dapatkan di masa mendatang ketika anak kita tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Hal indah itu terkadang dilewati dengan berbagai macam kesulitan dan pengorbanan. Bukankah kita kalau akan menikmati sunrise dan sunset, maka kita harus melewati banyak sekali kaki gunung. Kita harus mendarat di pos 1, pos 2, pos 3, sampai akhirnya kita bisa melihat sunrise dan sunset setelah perjalanan berat 5 jam, 6 jam ketika mendaki. Disitulah kita belajar. Kadang-kadang indahnya kita memiliki anak itu adalah ketika kita memberikan pengorbanan yang panjang di dalam mendidik anak kita dan mentarbiyah anak kita. Ya. Itu ada Ibu Wina. Boleh. Boleh. Yang mau bertanya langsung pada Ustadz, dipersilakan. Mungkin nggak dengar suara saya, Ustadz. Bagi yang mau bertanya, saya dipersilahkan. Sudah itu Ibu Wina. Silakan Ibu Wina.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pak Ustadz, saya izin bertanya, apakah saya sempat, maksudnya saya sesekali itu suka mengirimkan sharing info tentang kajian, termasuk kajian dari Pak Ustadz sendiri ke beberapa grup WA. Tapi qadarullah dari salah satu grup WA itu tiba-tiba mengatakan bahwa bukan mengatakan, hanya menulis bid'ah, kemudian merinci bid'ah itu apa bla 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 bla. Nah, kemudian saya menanyakan kepada beliau secara japri, saya menanyakan apa yang dimaksud oleh orang tersebut terkait dengan bid'ah. Apakah perbuatan saya men-sharing info atau kajiannya, atau isi kajiannya, temanya, atau isinya. Nah, tapi beliau ini tidak menjawab. Bagaimana saya harus dengan situasi seperti itu, sebaiknya saya bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wina, Murni. Ibu Murni. Ibu Murni, kejadian semacam ini tuh sudah terlalu banyak, Ibu. Ini yang dilakukan sama orang-orang yang mereka itu mengklaim dirinya gitu, dan mudah untuk menghujat serta memvonis orang lain. Bahkan begitu mudah untuk menyesatkan orang lain. Ya, kalau mereka ditanya gitu, apa yang kemudian menjadi latar belakang di dalam dia memvonis yang begitu mudah, tentunya mereka tidak mampu menyebutkan alasan-alasan secara detail kecuali klaim-klaim sepihak dari mereka. Menurut saya, Ibu, tidak usah kita ini mengurusin orang-orang yang hatinya sudah keruh kepada orang yang beriman. Mereka hanya bisa mencintai orang yang berada pada kelompoknya, tetapi tidak bisa berhasil untuk mencintai orang di luar kelompoknya. Kadang-kadang kita malah harus bersyukur kalau kita dijauhkan dari tipologi teman-teman yang semacam ini. Orang yang begitu mudah untuk memvonis, padahal dia tidak menimbang dan menakar dirinya, orang-orang semacam inilah yang nanti akan berhadapan dan akan digugat setiap orang yang pernah dia hujat. Nah, tentunya nanti saya juga akan berhadapan dengan dia kan atas apa yang dia sampaikan. Padahal kan sebenarnya simpel ya. Kunci keselamatan kita di akhirat itu sesimpel kita sesederhana kita meminimalisir orang yang bisa menggugat kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Yang mengatakan lebih daripada itu banyak, Bu, yang lebih daripada itu. Ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan syubhat, ada yang mengatakan temannya ahlul bid'ah. Sudah hafal saya. Yang penting urusan kita sama Allah. Urusannya kita nanti sama Allah, gitu. Ustaz, pertanyaan tentang... Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sabar ya, Ibu ya. Insya Allah Pak Ustadz. Ada yang lagi yang mau bertanya secara langsung kepada Ustadz? Ini dari tadi Ibu Wina resen, tapi suaranya nggak ada. Ustadz, saya mau bertanya tentang orang tua dan adik saya meminjam uang ke bank, tapi memakai nama saya, Ustadz. Apakah saya kena dosa ribanya, Ustadz? Bentar, maaf, Ibu. Ya, gimana, Mas? Orang tuanya meminjam uang di bank dengan nama dia, orang tua dan adiknya. Saya sudah menjelaskan bahwa itu dosa riba. Tapi enggak ya. Dia kan tidak bisa mengambil pilihan yang lain. Yang terpenting dia sudah menyampaikan. Masalah nama Allah tahu siapa yang memproses itu dan siapa yang mengingkari itu. Ada lagi Ibu Resi Hardianti. Boleh, silahkan. Resen. Ibu Resi. Ibu Resi, Ibu Wina. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya ya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ustadz, jadi begini, saya punya pengalaman terkait keluarga, di mana dulu saya pernah dikecewakan oleh ayah saya dan keluarga gitu kan. Kami sekeluarga dikecewakan oleh ayah yang telah berbuat di luar batasan. Jadi sampai saat ini ketika saya bertemu dengan ayah itu, saya merasa ada jarak di antara saya dan ayah Ustadz, tidak seperti dulu yang hangat. Ketika kita bertemu, dingin
hubungan kami jadi dingin, Ustaz. Ayahnya sudah berkomitmen untuk bertobat, Ibu? Sudah, Ustaz. Namun ayah saat ini lebih memilih kayak menyendiri, menjauhi kami gitu, Ustaz. Nah, itulah kewajibannya ibu sebagai seorang anak ketika mendapati orang tua yang terpuruk, ketika menyesali perbuatannya. Allah hadirkan ibu dan saudara-saudaranya untuk menguatkan kembali ayahnya, bahwasanya Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat. Dan kita sebagai orang yang berkarakter sebagaimana penduduk surga, orang yang berkarakter penduduk surga itu adalah orang ketika dia memaafkan, ya memaafkan bersama dengan memori-memori yang pernah terjadi. Jangan memaafkan tapi membiarkan memori mengaduk-ngaduk kita di hari-hari kita, itu namanya tidak tulus di dalam memaafkan. Nah, inilah kewajiban ibu. Dapatkanlah surga di balik punggung bapaknya ketika pada saat terpuruk kemudian ibu menguatkannya. Saya tanya sama ibu, kalau ibu punya teman terpuruk, kemudian ibu membantunya sampai dia bisa berdiri kembali dan menatap harapan pada hidupnya, pahalanya besar atau tidak? Besar, Ustaz. Terlebih lagi itu adalah bapak yang keringatnya, yang pengorbanannya mungkin tidak sebanding dengan kesalahan yang pernah dia lakukan. Janganlah menjadi orang yang senantiasa suka mengingat kesalahan tetapi melupakan jutaan kebaikan yang pernah dilakukan. Orang yang ma'ruf itu adalah orang ketika menyikapi kesalahan, dia tidak melupakan kebaikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupalah kebaikan yang pernah terjadi di antara manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ibu Devi. Boleh, Ibu Devi. Ya. Harus dipersilakan, guys. Silakan Ibu Devi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Ustadz, saya Ibu Devi dengan usia 57 tahun. Saat ini saya sedang berusaha menghafal surat-surat juz 30 yang panjang, tapi cukup kesulitan. Padahal dulu zaman muda saya mudah menghafalnya, mudah menghafal pelajaran ketika saya kuliah. Mau bertanya Ustadz, apakah ketika kita sholat, ketika bacaan surat, kita boleh meletakkan sambil membaca Quran yang diletakkan di atas meja di depan sajadah? Gini, itu boleh Terima Ibu. kasih Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Devi, kalau kita pada sholat sunnah tentunya boleh, bahkan membalik halaman juga boleh kalau itu pada sholat sunnah. Ya. Tapi kalau pada sholat wajib, maka pastikan yang Ya. kita baca mushafnya Ya. pada halaman yang kita Ya. baca, dan kita tidak melakukan tambahan membalikkan halaman kalau sholat wajib. Ya. Kalau sholat wajib, Ya. paham ya Bu ya? Jadi kalau misalkan sholat wajib Iya. ini begini nih, sholat wajib kan kita dari Iya. misalkan wajah 201, 202, udah kita buka, kita baca, kita tanpa melakukan gerakan tambahan. Kalau sholat wajib Iya. jangan melakukan gerakan tambahan kalau bisa. Ya. Tapi kalau Oke. sholat sunnah, Ibu sholat sunnah, nggak apa-apa. Ibu kemudian baca 2 wajah, kemudian rakaat yang kedua pengen 2 wajah lagi, pengen membalik lagi, nggak apa-apa kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, tentunya lebih baik dihindari untuk melakukan tambahan gerakan. Bisa dipahami Ibu? Oh ya. Iya, berarti nanti saya mencari surat yang lembar pertama, lembarnya itu 2 surat itu ada di satu, tidak melakukan gerakan kembali ya. Ya, Ustaz? kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib. Kalau Iya, sholat sholat sunnah wajib. silahkan, tidak ada masalah. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Ustadz, dosa syirik Ustadz di surat Al-Kahfi ayat 42. Bagaimana orang-orang yang melakukan dosa syirik padahal mereka tidak tahu jika dia berbuat syirik Ustadz? Bukankah tidak berdosa bagi orang yang belum tahu? Nah, gini Mas. Surat Al-Kahfi 42. 42. Kita harus paham bahwasanya ilmu itu ada yang wajib. Ilmu yang bersifat wajib itu nggak dokter, nggak arsitek, nggak ustadz, nggak santri harus paham. Tak terkecuali.
ilmu tentang akidah. Mana itu syirik? Itu wajib semuanya. Wajib. Tidak setiap kebodohan diampuni oleh Allah. Tidak setiap kebodohan. Kalau orang tuanya sudah berusaha mencari, atau orang itu sudah berusaha mencari di dalam hidupnya, tapi tetap terjatuh dalam kesyirikan, setelah usaha panjangnya dia mencari ilmu dan keimanan, mungkin dia akan diampuni oleh Allah. Mungkin, tapi saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau kemudian dia memang jatuh dalam kesyirikan itu karena dia tidak tahu, dan memang track record hidupnya tidak pernah nyari ilmu, nah itu beda. Tidak setiap kebodohan dimaafkan oleh Allah. Kalau setiap kebodohan itu dimaafkan oleh Allah, yang kasihan siapa? Yang belajar. Nah, pintar. Gitu. Berarti apa yang hilang dari sifatnya Allah? Kalau misalkan orang yang tidak tahu langsung dimaafkan, sifat keadilan Allah. Padahal Allah adil atau tidak? Adil. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau suka bercanda gara-gara tahu suatu hal terus jadi nggak boleh ngerjain lagi, itu sebenarnya salah ya Ustaz? Salah lah. Lebih baik kamu tahu ilmunya belum mampu mengerjakan daripada kamu meremehkan ilmu lalu tidak mau nyari ilmu gara-gara kamu tahu nanti akan mengamal. Itu sama, itu lebih parah daripada orang yang tahu belum bisa ngerjain. Misalkan gini Mas, saya salaman sama perempuan nih, gini, saya tahu hukumnya Tidak boleh. tidak boleh, tapi saya masih ngerjakan. Apa yang terjadi di hati saya? Melawan, tidak Perasaan. ridho, tidak ikhlas gitu. Perasaan berdosa, iya. Karena sudah tahu ilmu, Iya. walaupun masih ngerjain. Iya. Beda dengan saya tidak pernah tahu nih. Saya nggak pernah tahu kalau kemudian bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak dosa. Kira-kira kalau saya salaman, kira-kira ada perasaan berdosa? Santai aja, kayak nggak ada Santai apa-apa. aja. Iya. Beda kan? Beda. Ini, itulah bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu Basar meminta mudah-mudahan melimpahkan kesehatan dan keberkahan untuk Ustadz dan keluarga. Amin. Insyaallah. Begini Ustadz, saya tanyakan. Ini dengan siapa Ibu? Apa? Dengan Ibu Wina. Ibu Wina. Oh, Ibu Wina lagi ya? Tadi. Belum tadi. Belum. Oh, Tadi belum. Bu Murni. Oh, ini. Silakan Ibu Wina. Baik, apabila istri meninggal dan ada harta waris, tapi kan itu harta suami, apakah ahli waris memperoleh warisannya? Padahal itu harta suami. Kan selama ini kita belajar hanya suami atau bapak meninggal dan meninggalkan harta warisan langsung dibagikan ke ahli waris beberapa hari setelah wafatnya suami atau bapak. Nah, berarti harus menjual rumah dan yang lainnya ya Ustaz. Padahal kan masih ada ibu atau istri dari bapak atau suami yang hamil tadi. Jadi gini Ibu, pembagian warisan itu, bagikan saja, yaitu adalah bagiannya. Adapun eksekusinya tergantung kesepakatan. Contoh nih, saya misalkan ibu bapak saya meninggal dunia, saya dapat bagian nih, saya harusnya mendapatkan misalkan 1/8 atau kemudian saya mendapatkan asobah itu sisa. Ya sudah, ini bagian saya, rumah ini kalau dijual, kakak saya dapat ini, kemudian saudaranya dapat segini, ini dapat segini, saya dapat segini. Yang nanti kalau kejual, nanti baru kemudian dibagikan. Tapi kalau belum kita mau jual, yang terpenting haknya kita sudah jelas di dalam rumah itu. Itulah yang dimaksudkan para ulama. Pembagian warisan, bagi aja setelah meninggal dunia. Dan tidak ada urusan kuburannya masih kering atau sudah basah, atau masih basah. Bagikan aja. Eksekusinya tergantung kesepakatan. Kalau di situ ada ibu, masa kita tega sih menjual? Masih ada ibu, ya sudah Bu, ini rumah udah tempatin aja Bu, walaupun kita secara bagian sudah dijelaskan ini bagian yang kamu segini ya, bagian kamu segini ya, bagian kamu segini ya. Masalah eksekusi disesuaikan dengan sikon yang dibutuhkan, sikon yang terjadi. Paham Ibu? Insyaallah paham. Kalau istri yang meninggal dan harta itu milik suami, apakah memang dibagikan juga ahli warisnya? Istri meninggal dan hartanya suami, ya harta suami ya miliknya suami. Hartanya istri itu kan didapatkan dari 4. 1 dari lamaran khidbah dulu, 2 dari warisan orang tuanya, yang ketiga dari hadiah, yang keempat dari kerjanya. Itu hartanya istri. Kalau dia tiba-tiba dapetin hadiah dari suaminya, ini rumah buat kamu aja, ya sudah, itu miliknya istri. Kalau meninggal, itu menjadi satu warisan yang harus dibagikan. Paham Ibu?
Insyaallah. Jazakumullah khairan jasa atas jawabannya, Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fiik. Ada pertanyaan tentang Samila Series, Ustadz. Siap. 0857 751 5005. Untuk yang di luar negeri, Ustadz, apakah bisa mengikutinya? Antum jawab. Untuk Antum yang kan di tim. Ya, Bagi yang di luar negeri tentunya bisa, karena ini kan secara online dan kita memang selama ini peserta kita dari seluruh dunia. Australia banyak, Jepang banyak, Jerman juga banyak banget, kemudian Amerika juga ada, bahkan di beberapa negara yang jauh pun ada. Jadi silahkan untuk kemudian mengikuti, insya Allah. Terus masih bisa sampai kapan, Ustadz, pendaftarannya katanya? Sampai kuota kita terpenuhi, dan kita sudah hampir 6.000. Segera mendaftar, kalau terpenuhi kuotanya maka segera kami tutup. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan lebih 5 harian. 1 bulan 2 minggu. Ya, Mas. Iya, insya Allah. Ustadz, bagaimana dengan mengajarkan membaca Al-Quran? Ustadz, saya belum bagus mahraj dan tajwidnya, tapi ingin mengajarkan ponakan saya. Gak apa-apa, mengajarkan sesuai dengan ilmu yang diketahui. Misalkan kita sudah membaca Quran, pengen ngajar, yang ngajarin Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 yang dikuasai. Janganlah kita Iqra 1 ngajarin Iqra 6, nah itu nggak boleh. Selalu ajarkan apa yang kita tahu. Saya udah tahu nih huruf-hurufnya, walaupun makhraj huruf saya belum baik, Ustaz, ya udah ajarkan apa yang kamu ketahui. Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan supaya keempat anak saya menjadi hafiz dan hafizah, Ustadz? Saya punya 1 putri dan 3 putra. Doa. Ini ada yang mau nanya Habib Fajri. Bu Aritia, apakah rekodnya, Ustadz? Apakah ada rekod? Ada rekodnya. Bagi yang mengikuti The Day After You, ada rekodnya, bisa diputar kapan saja. Bukan hanya rekodnya, bahkan PDF-nya, audionya, bisa diputar kapan saja. Jadi kita memiliki sebuah kajian long lasting yang sampai kapanpun tetap akan bisa kita akses. Allah alam bisa. Yang terakhir mungkin Abu Fajri itu pengen bertanya. Boleh. Insya Allah itu pertanyaan yang terakhir ya, karena sudah mau mendekati maghrib. Dipersilahkan Abu Fajri. Ada Abu Fajri? Sepertinya sudah. Iya, Ustadz, kita tutup saja, Ustadz. ya. Ya, sekalian karena ini sudah mendekati maghrib. Siap. Ya, kita sekaligus minta doanya, Ustadz. Ya. Sekaligus ditutup ya, Ustadz. Ya. Jazakumullah khair kepada sahabat Wijaya yang telah memfasilitasi kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Walaupun direncanakan pada pertemuan yang ke-12 ini, berarti udah 1 tahun ya, Mas ya? Enggak, setengah tahun. Setengah tahun ya. Dan kita dapat dua kali ya. 2 kali ya. Maka pada pertemuan yang ke-12 ini saya mohon maaf karena memang ada acara yang cukup penting di Samila RDS, sehingga akhirnya tadi waktunya belum kondusif untuk menyampaikan kajian. Tapi Masya Allah, ilmu itu tidak hanya lewat kajian, bahkan lewat tanya jawab pun terdapat ilmu. Makanya kita belajar dari metode Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, yang sebenarnya Malaikat Jibril sudah tahu jawabannya. Tapi disitulah kita mendapatkan pelajaran. Terkadang ilmu didapatkan dengan cara tanya jawab. Semoga tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapatkan walaupun dengan tanya jawab. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kehidupan kita. Allahumma innaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, rahmati kami, rahmati ilmu kami. Jadikanlah setiap perjumpaan kami perjumpaan yang membawa keberkahan dan keridhaan-Mu ya Allah.
Jauhkanlah bisikan syaitan hawa nafsu yang menjadikan kami senantiasa menikmati permusuhan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang membawa keberkahan. Jadikanlah kelapangan hati kami, kesabaran hati kami bersama dengan anak-anak kami, istri kami di dalam kebaikan, ya Allah. Jadikanlah setiap apapun yang kami lakukan bersama dengan ilmu kami, bersama dengan keluarga kami, akan menjadi sebab keberkahan dalam kehidupan akhirat kami, ya Allah. Lapangkanlah rahmat untuk orang tua kami, sehatkanlah mereka, wafatkanlah mereka dalam kondisi husnul khatimah. Lapangkanlah kuburan orang tua kami yang telah wafat dan telah meninggal dunia, ya Allah. Haramkanlah mereka kulitnya dari adab kubur, haramkanlah kulit mereka dari api neraka, ya Allah. Dan berikan keberkahan dalam setiap urusan orang tua kami di dalam alam kubur mereka. Dan jadikanlah kami orang-orang yang menyusul mereka di dalam kebaikan dan di dalam rahmat dan kecintaan-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cepat selesai webinarnya. Oh iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz.